Mungkin untuk di episode pertama ini kita akan membahas tentang fitur rehab terlebih dahulu. Nah, Sobat JKN pasti sudah nggak asing nih dengan fitur rehab, karena sudah lebih dari 1,7 juta peserta yang terbantu dengan adanya program rehab ini. Karena program rehab ini telah memberikan harapan kepada peserta untuk terus memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan. Nah, karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap program ini, BPJS akhirnya meluncurkan program terbaru, yaitu New Rehab 2.0. Nah, program New Rehab 2.0 ini apa sih, Kak? Sebenarnya itu untuk New Rehab 2.0 itu ya, sebenarnya tuh sama aja sih dengan rehab yang sebelumnya, cuman itu bedanya itu ini nih organisasi BPJS Kesehatan ini berharap bahwasannya dengan adanya New Rehab 2.0 ini seluruh peserta JKN yang masih memiliki tunggakan, baik dia masih terdaftar di segmen mandiri ataupun dia sudah misalnya beralih ke segmen lainnya, itu bisa mendapat kemudahan untuk melunasi tunggakannya. Sebenarnya intinya dari New Rehab 2.0 itu sebenarnya intinya, garis awalnya dulu. Garis awal intinya itu sebenarnya itu. Jadi New Rehabnya ini bedanya itu lama pencicilannya itu. Nah, jadian kalau untuk dia misalnya nih kan dia masih di segmen mandiri. Nah, dia tuh punya tunggakan kalau dia mau ikut rehab. Nah, dia tuh bisa mengajukan sampai maksimal itu 12 kali. 12 kali bulan untuk cicilannya itu. Jadi kalau misalnya segmen mandiri itu bisa 12 kali, itu tuh sudah beserta untuk New Rehab ini sudah beserta dengan tunggakannya bersama dengan iuran berjalannya. Karena kan kalau kita kan mandiri itu tagihan yang ditagihkan itu kan cuman maksimal 24 bulan nih. Jadi kalau misalnya pun peserta Sobat JKN semua misalnya pun ada tunggakan itu, misalnya kita anggap misalnya saya nunggak itu ada sampai 3 tahun, tapi yang ditagihkan ke peserta itu kan cuma 24 bulan, jadi cuma 2 tahun. Jadi yang maksimal penagihan itu sampai dengan kan disampaikan di sini maksimal tagihan itu 12 kali. Jadi kalau misalnya itu pesertanya itu yang 12 kali pembayaran tiap bulannya itu sudah terhitung dari iuran berjalannya di saat itu sama dengan tunggakan iurannya yang maksimal 24 bulan itu gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kakak ada menunggak nih selama 24 bulan misalnya, terus kan kakak pilih yang paling maksimal itu 12 kali gitu kan. Berarti kan iuran yang harus kakak bayarkan itu 12 kalinya itu kan berarti 24 bagi 12 kan. Berarti ada 2 bulan tiap bulannya tunggakan harus kakak lunasi ditambah iuran berjalan. Berarti kalau contohnya misalnya kakak sekarang di segmen yang kelas rawatnya itu di kelas 3 misalnya. Di kelas 3 kan berarti itu bisa 12 kali kakak ngaju 12 bulannya kan untuk ini kan. Jadi kakak jatuhnya bayar tiap bulannya itu tunggakannya itu 1 bulan berjalan ditambah dengan 2 bulan tunggakan kakak sebelumnya, seperti itu. Nah, bedanya kalau sama yang misalnya nih dia dulu PPBU Mandiri, terus habis itu dia punya tunggakan. Nah, beralihlah dia ke segmen yang lain. Segmen lainnya itu saat ini status kepesertaannya tuh yang wajibnya itu aktif ya. Jadi status kepesertaan di segmen terbarunya ini itu aktif. Nah, kartunya aktif tapi dia masih tunggakan yang lalu. Nah, dia rasanya kayaknya pengen melunasi tunggakannya, pokoknya dengan syarat segmen yang baru ini masih aktif. Nah, itu bisa dia mengikuti rehab juga. Nah, maksimal dia untuk rehabnya itu dia bisa mengajukan sampai 36 kali. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu di situ. Jadi kalau misalnya bagi semua Sobat JKN yang memiliki tunggakan, apalagi nih kayak gini kan, kalau misalnya kita ngecek di aplikasi mobil JKN itu kan ada, kalau misalnya kita tengok tagihan itu kan ada tunggakan kita tuh. Nah, kalau seandainya Sobat JKN rasa kayaknya tapi status kepesertaan saya aktif kok gitu misalnya, tapi kok saya ada tunggakan gitu. Nah, itu tuh adalah tunggakan di segmen mandiri sebelumnya. Jadi sebelumnya terdaftar mandiri ada menunggak terus dialihkan ke segmen lainnya. Nah, status kepesertaan di segmen lainnya itu aktif. Nah, kalau misalnya peserta JKN mau melunasi tunggakan di segmen sebelumnya, karena kan kita nggak tahu nih segmen yang sekarang aktif ini bakal aktif sampai kapan. Bisa aja kan nanti kan kita tiba-tiba sudah non aktif terus kita kan mau beralih lagi ke mandiri. Nah, mau beralih lagi ke mandiri itu nggak bisa cicil kalau misalnya status kepesertaan kita non aktif. Jadi harus dilunasi semuanya dulu, baru bisa dialihkan ke mandiri lagi. Jadi untuk menghindari itu, Sobat JKN itu bisa. Jadi selagi status kepesertaannya masih aktif saat ini, kalau memang masih ada tunggakan yang untuk tunggakan yang sebelumnya pas mandiri, silahkan diajukan untuk rehabnya. Jadi dicicil. Jadi kalau misalnya seandainya kita nggak tahu tiba-tiba non aktif, ketika kita mau alihkan ke mandiri udah nggak ada tunggakannya lagi.
dia udah bisa langsung dialihkan ke mandiri. Nah, bagi peserta JKN juga, kalau misalnya seandainya saat ini segmennya mandiri tapi ada tunggakan, kalau misalnya mau dialihkan, bukan dialihkan sih, maksudnya mau dilunasi tunggakannya secara langsung juga bisa, ataupun bisa juga untuk mengikuti rehab ini untuk meringankan pembayarannya. Jadi ketika mau dipakai, kita kan nggak tahu dipakainya kapan gitu, tiba-tiba sakit atau apa. Jadi nggak berat untuk sobat JKN melunasi tunggakannya, karena kalau misalnya segmen yang mandiri, kalau status kesertaannya menunggak, itu kayak masih nonaktif karena premi, itu kan nggak bisa digunakan JKN-nya, harus dibayarkan dulu tunggakannya, baru nanti status kartunya aktif, baru bisa digunakan seperti itu. Oke, berarti kan ini kan udah memudahkan banget nih Kak untuk sobat-sobat JKN kan. Nah, cara daftar New Rehab 2.0 ini gimana sih Kak? Sebenarnya cara daftarnya itu mudah banget, sobat JKN itu tinggal buka di aplikasi mobile JKN. Nah, di aplikasi mobile JKN itu sudah tertera tuh fitur New Rehab 2.0. Nah, dari fitur itu sobat JKN tuh sobat JKN bisa tinggal pilih aja. Jadi di situ tuh ada pilihan menu untuk bulan berdaftarnya. Terus nanti ada jumlah tunggakannya, nanti dirinciin tuh jumlah tunggakan kita segini loh sekeluarga. Nah, ketika kita pilih bulannya tuh kita mau pilih bulan sampai berapa kali cicilan. Nah, seperti itu. Nah, tinggal checklist setuju, habis itu next selesai. Nah, tapi kalau memang sobat JKN ada ragu atau kayaknya saya takut nih nanti tiba-tiba ternyata nggak sesuai atau salah gitu, ragu, lebih percaya kayaknya saya lebih seneng kalau ketemu orangnya gitu daripada ada kan yang kayak gitu. Nah, kan ada tuh orang yang kayak dia pakai handphone iya nggak sini gitu. Nah, kalau misalnya sobat JKN seperti itu nggak perlu khawatir juga, tinggal datang ke kantor BPJS terdekat yang ada dari domisili sobat JKN seperti itu. Nah, sobat JKN tinggal datang sampaikan ke petugasnya bahwasannya sobat JKN mau daftar New Rehab 2.0 seperti itu sobat JKN. Jadi kayak sekarang ini diberikan kemudahan banget gitu. Jadi bagi seluruh peserta JKN, kalau memang yang rasanya masih ada tunggakan, diharapkannya tuh bisa memanfaatkan fitur ini ya, bisa memanfaatkan New Rehab 2.0 ini, karena memang benar-benar itu memudahkan sobat JKN. Jadi kalau misalnya tiba-tiba sakit, itu kartunya masih aktif gitu, jadi bisa mendapatkan fasilitas pelayanan. Karena kalau misalnya seandainya kita sakit gitu kan, kartu kita nggak aktif karena ada tunggakan, untuk diaktifkan lagi kan itu harus melunasi tunggakannya. Kalau misalnya kita lunasin, kalau misalnya menunggaknya masih cuman sebulan atau 2 bulan mungkin tidak terlalu berat ya, tapi kalau misalnya tunggakannya itu sudah sampai maksimal 24 bulan, itu kan pasti kayak 24 bulan terus ada berapa banyak banget kan tagihannya. Nah, itu kita kan berat banget tagihannya untuk dilunasin gitu. Jadi kalau dilunasin itu, jadi saranin banget sobat JKN untuk memanfaatin fitur ini gitu itu. Jadi kayak bisa dicicil selagi ada uang, karena kita kan nggak tahu kita sakit itu kapan gitu. Jadi kayak kalau misalnya dengan New Rehab ini setidaknya meringankan cicilan, meringankan tunggakan, dan setelah tunggakannya lunas, status kartunya aktif kembali, bisa dipakai lagi seperti itu. Nah, untuk sobat JKN nih, ini kan udah memudahkan banget nih bagi peserta semua. Jadi tunggu apa lagi nih, mending segera daftar dah di New Rehab 2.0 ini. Kalian bisa mendaftar di mobile JKN ataupun kalian bisa langsung datang ke kantor cabang terdekat. Gitu ya, mungkin sobat JKN itu pokoknya manfaatin, jangan sampai kelewatan fitur terbaru dari BPJS Kesehatan. Gitu. Mungkin kalau lebih rincinya cocoknya di ini ya, di bidang PKP, mungkin nanti kita bisa mungkin nanti bisa Rian undang Pak Idrus gitu. Pak Idrus tuh kayaknya lebih ini, kalau kakak kayaknya expert tentang apa kayak penjabarannya, tapi kalau kakak kan kayak masih menjelaskan aja tentang New Rehab ini yang memang benar-benar fitur terbaru yang baru diluncurkan oleh BPJS Kesehatan seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu untuk podcast perdana kita di tahun 2025 ini. Nah, untuk peserta JKN yang mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun mau tahu nih tentang tema-tema terbaru, nah bisa komen di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pada podcast pertama di tahun 2025 ini. Bagi sobat JKN, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun bisa ngasih saran nih tentang tema-tema yang kalian mau tahu gitu. Nah, jangan ragu untuk mengunjungi sosial media kami ya. Ada di Instagram, YouTube, dan juga TikTok, dan semua itu namanya Kacerengan. Oke, cukup sekian. Terima kasih kepada Kak Tias ya, karena sudah menjadi narasumber di podcast perdana ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.